Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bung dan Sarina. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membuat review film yang berjudul Kapten Fantastic. Nah, dari judulnya aja nih, kalian udah bisa ketebak belum gimana alur ceritanya? Nah, sebelum kita memasuki pada bagian review filmnya, perkenalkan dulu nih, nama saya Farah Farhani. Di sini saya bertugas sebagai pembawa materi. Saya Anissa Ramadhani Kosi. Di sini saya bertugas sebagai pembuat naskah. Saya Muhammad Ridho Aulia sebagai editor. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada bagian review filmnya. Check it out! Kali ini saya akan mereview film spesial bergenre komedi dari Hollywood yang berjudul Kapten Fantastic. Film ini dirilis pada tanggal 8 Juli 2016 oleh Bleecker Street yang disutradarai oleh Matt Ross. Film ini berdurasi 118 menit dan diperankan oleh Viggo Mortensen sebagai Ben, George McKay sebagai Bo Devan, Samantha Isler sebagai Kyle, Annalise Besso sebagai Vess, Nicholas Hamilton sebagai Rel, Sri Crook sebagai Zaya, Charlie Southwell sebagai Nye, Trin Miller sebagai Leslie, Catherine Hahn sebagai Harper, dan Steve Zahn sebagai Dave. Film Kapten Fantastic merupakan sebuah film yang menggambarkan seorang ayah anti-kapitalis yang hidup di tengah hutan Pacific Northwest yang mengabdikan diri untuk membesarkan keenam anaknya dengan pendidikan fisik dan intelektual yang ketat. Di dalam kehidupannya, mereka dipaksa untuk meninggalkan kehidupan teknologi dan memilih untuk hidup di tengah hutan belantara. Kira-kira gimana ya keseruan ceritanya? Film ini menceritakan satu keluarga yang tinggal bersama dan mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Ben merupakan ayah dari keenam anaknya. Ia memilih untuk tinggal di hutan agar bisa mengajarkan banyak pengetahuan kepada anak-anaknya secara homeschooling. Kegiatan sehari-hari mereka diisi dengan berbagai misi dan latihan yang dipimpin oleh Ben, seperti berburu hewan, menanam tanaman, memasak, berolahraga, bermusik, hingga belajar bersama saat malam hari. Ben bisa dikatakan sebagai tokoh ayah yang berbeda ketika mengurus dan mendidik anaknya. Drama di film ini dimulai ketika Leslie, yaitu istri Ben, yang sudah tidak tinggal lagi bersama mereka. Di mana sebelumnya Leslie ini sudah mempunyai penyakit bipolar dan semakin hari semakin parah, yang pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ben mendapatkan info ini melalui saudarinya yaitu Harper via telepon. Kabar tersebut membuat Ben semakin frustasi dan bingung bagaimana cara memberitahu kepada anak-anaknya yang sudah bertanya-tanya di mana keberadaan ibunya. Namun, dalam kondisi seperti itu, mau tidak mau Ben tetap harus memberitahu kabar duka tersebut kepada anak-anaknya, sekaligus membacakan surat wasiat dan permintaan terakhir Leslie yang cukup unik kepada anak-anaknya. Sayang, hubungan Ben dengan keluarga Leslie juga tidak baik, sehingga Ben tidak mampu menjalankan wasiat terakhir istrinya. Jack, yaitu ayah Leslie yang diperankan oleh Frank Langella, justru melarangnya untuk hadir di prosesi pemakaman. Namun, hal itu tidak membuat Ben berputus asa. Ben dan anak-anaknya berencana untuk memulai sebuah misi baru, yaitu Save the Mom. What's the mission? Mission, rescue mom! Training in 10 minutes. Nah, jadi setelah menyaksikan review film tadi, di sini kami akan menyampaikan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam film tersebut. Langsung saja ya, check it out. Nah, di kehidupan cerita keluarga ini, memang mereka tuh hidup jauh dari kata modern dan kekinian. Mereka tidak memiliki televisi, wifi, PlayStation, bahkan smartphone di rumahnya. Bahkan untuk memasak saja mereka masih menggunakan cara tradisional.
Oleh karena itu, film ini dikatakan sebagai film yang kuno dan juga unik. Jika dilihat dari kehidupan sekarang ini, bisa dikatakan kehidupan semakin tak terkontrol dan juga selalu dimanjakan dengan berbagai macam teknologi. Bahkan untuk merawat anak dan keluarga, itu tuh bisa menjadi sebuah gaya hidup yang bisa kita tentukan sendiri. Lagi pula, zaman sekarang ini tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tuh tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang tidak membawa pengaruh baik dan juga pastinya akan merugikan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari cerita film Kapten Fantastik, bagaimana Ben mengajarkan pada anak-anaknya agar tidak terjerat pada arus kekinian. Ia lebih memilih untuk mengisolasi diri dari kehidupan sosial di luar sana dengan mengajarkan metode survival selama kurang lebih 10 tahun di hutan. Meskipun cara Ben mendidik anaknya termasuk ekstrim dan bisa dikatakan radikal, namun anak-anaknya tumbuh pandai, tangguh, dan tidak manja. Film ini juga banyak mengajarkan tentang filosofi hidup dan membangun sikap kritis, serta mengajarkan kita untuk tidak hanyut dalam perilaku konsumerisme budaya belanja zaman sekarang seolah dinomorsatukan dan dijadikan sebagai gaya hidup. Rasanya tidak eksis jika kita tidak mengikuti tren fashion saat ini. Melihat tumbuhnya perkembangan zaman dan industrialisasi di segala penjuru, film ini cocok untuk di semua umur. Dan juga mengingat konflik yang ada dalam film ini juga mengangkat isu kekeluargaan dan perubahan sosial yang kian marak terjadi pada kehidupan sekarang. Nah, selain itu teman-teman, peran orang tua juga penting dalam mendidik anak-anaknya yang dimana tidak hanya semata-mata pada pendidikan formal dan juga beserta institusi yang ada di dalamnya. Sekaligus ini juga menjadi pesan kritik terhadap orang tua sekarang yang dimana terlalu sibuk pada pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk bersama keluarganya. Film Kapten Fantastik tidak serta-merta menentang gaya hidup alternatif atau sepenuhnya tidak setuju pada kehidupan yang serba kekinian sekarang. Akan tetapi film ini menawarkan sesuatu yang lebih, yaitu mengenai pola kehidupan seperti kekeluargaan, pendidikan, serta nilai kehidupan yang tentu bisa menjadi opsi lain. Pola hidup seperti ini juga harus berjalan beriringan dengan pola kehidupan sekarang yang dimana semakin hari semakin cepat berubah, kompleks, dan dinamis. Nah, Bung dan Sarina, itu tadi adalah hasil review film kami yang berjudul Kapten Fantastik. Gimana nih, kalian tertarik gak sih untuk menonton full filmnya? Kalau iya, jangan lupa klik tombol di bawah ya. Nah, menurut kami, film ini tuh bagus banget untuk ditonton karena banyak mengandung nilai-nilai positif yang berkaitan dengan di kehidupan sekarang ini. Pada film ini, kita diajarkan untuk membangun sikap kritis dan juga mengajarkan kepada kita agar tidak terhanyut kepada kehidupan yang konsumerisme. Baik, oke guys, mungkin itu saja review film dari kelompok kami. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.